Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ibu berharap hari ini kamu semuanya konsentrasi menonton atau dan mengamati video ini. Anak-anak, pelajaran kita pada hari ini yaitu ciri, sifat, karakteristik, dan manfaat lapisan atmosfer bumi. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin amin rabbal alamin. Oke, anak, kita lanjutkan. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti atau menyelubungi bumi. Atmosfer mengelilingi bagian bumi yang padat dan sangat cair. Dan yang cair yaitu tanah dan air. Meskipun sesungguhnya atmosfer juga merupakan bagian dari bumi. Kita lanjutkan. Ada 7 manfaat mempelajari atmosfer. Pertama, atmosfer atau udara merupakan unsur yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kedua, secara langsung atau tidak langsung, berbagai gejala yang terjadi di atmosfer mempengaruhi aspek kehidupan di bumi, seperti terjadinya badai, awan, hujan, serta arah dan kecepatan angin. Ketiga, atmosfer sebagai media komunikasi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki, memahami tentang atmosfer berkaitan dengan frekuensi yang dipergunakan, baik untuk radio, TV, kemudian untuk kepentingan militer, dan lain-lain. Kemudian keempat, untuk mengetahui persyaratan minimal yang dimiliki oleh udara atau atmosfer agar dapat melaksanakan hujan buatan jika diperlukan. Kelima, atmosfer berfungsi pelindung bumi dari berbagai gangguan benda angkasa. Diperkirakan bahwa atmosfer bumi mendapat gempuran ratusan miliar meteor selama 24 jam. Tetapi begitu sampai di atmosfer, meteor-meteor tersebut berubah menjadi gas dan debu karena gesekan. Oleh karena itu, atmosfer harus dijaga dan dipelihara agar tetap berfungsi optimal. Kemudian keenam, atmosfer berfungsi sebagai pelindung dari radiasi sinar matahari, sehingga tidak merusak makhluk hidup. Ketujuh, keberadaan atmosfer memperkecil perbedaan temperatur siang dan malam. Panas cahaya matahari menembus udara dan menghangatkan permukaan bumi. Atmosfer yang lebih lambat menutupi bumi menjerat panas sehingga bergerak keluar angkasa dan mengurangi dingin udara pada malam hari. Kemudian kita lanjutkan. Sifat-sifat atmosfer antara lain. Pertama, tidak berwarna dan tidak berbau serta dapat disentuh. Tidak dapat disentuh maksudnya, kecuali jika sedang bergerak dalam bentuk angin. Kedua, dinamis dan elastis sehingga dapat memuai jika terjadi pemanasan oleh sinar matahari dan mengkerut jika suhu udara dingin. Ketiga, transparan sehingga dapat ditembus oleh radiasi matahari. Keempat, mempunyai berat sehingga dapat menimbulkan tekanan. Kemudian kelima, tetap berada sampai ketinggian sekitar 1000 km dari permukaan laut karena adanya gaya gravitasi bumi. Keenam, mengikuti gerak rotasi revolusi bumi. Dan ketujuh, atmosfer terdiri atas bermacam gas yang sangat berguna bagi makhluk hidup. Akibat gravitasi bumi,
Semakin dekat ke permukaan bumi, lapisan gas dalam atmosfer semakin padat. Dan semakin ke atas, volume gas-gas berangsur-angsur semakin berkurang dan merenggang. Kedelapan, gas-gas utama yang ada di atmosfer tersebut adalah nitrogen 78%, oksigen 21%, argon 0,9%, karbon dioksida 0,03%, dan uap air, kripton, neon, xenon, hidrogen, helium, ozon sebesar 0,07%. Selain gas-gas di atas, masih terdapat gas-gas atau zat-zat lain dalam jumlah yang sangat kecil seperti amonia dan belerang. Nah, berarti yang paling banyak jumlah zat kimia di atmosfer ini adalah nitrogen sebesar 78%. Kita lanjutkan. Lapisan atmosfer. Berdasarkan penelitian para ahli, secara vertikal lapisan atmosfer memiliki ketebalan sekitar 1000 km. Atmosfer terdiri dari 5 lapisan memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Lebih dalam lagi kita kupas tentang lapisan troposfer. Troposfer merupakan atmosfer yang paling bawah. Ketinggian lapisan ini berbeda-beda di berbagai tempat. Ketinggian lapisan troposfer di daerah ekuator mencapai 16 sampai 18 km. Di daerah lintang sedang kurang lebih 11 km, sedangkan di daerah kutub hanya mencapai 8 sampai 9 km. Ketinggian rata-rata lapisan troposfer adalah 12 km. Kemudian, lapisan troposfer masih dapat dibagi menjadi 3 bagian lagi, yaitu pertama, lapisan planeter dengan ketinggian 0 km sampai dengan 1 km. Lapisan konveksi dengan ketinggian antara 1 km sampai dengan 12 km. Lapisan tropopause dengan ketinggian antara 8 km sampai dengan 12 km. Lapisan ini berada antara troposfer dengan lapisan di atasnya yang disebut dengan stratosfer. Kita lanjut. Ciri-ciri lapisan troposfer adalah pertama, lapisan troposfer merupakan satu-satu lapisan atmosfer yang mengandung air, uap air dan es, sehingga di lapisan ini berlangsung evaporasi dan kondensasi. Nah, kemudian lapis ini mengandung sekitar 80% sampai 90% gas yang terdapat di atmosfer, termasuk debu dan uap air. Kemudian, lapisan tempat terjadinya sirkulasi dan turbulensi seluruh bagian daripada atmosfer, karena lapisan ini menjadi satu-satunya lapisan yang mengalami berbagai peristiwa pembentukan dan perubahan cuaca seperti awan, hujan, angin, presipitasi, badai, tornado, petir, dan lain-lain. Pada lapisan troposfer berlaku hukum gradien termometrik, yaitu turunnya suhu udara seiring dengan bertambahnya ketinggian dari permukaan bumi. Jadi, setiap kenaikan ketinggian 100 meter dari permukaan bumi, suhu udara turun sekitar 0,6 derajat Celcius. Kita lanjut, yaitu stratosfer. Stratosfer kedua dari atmosfer berada di atas lapisan troposfer adalah stratosfer. Stratosfer berada pada ketinggian antara 12 km sampai dengan 50 km. Pesawat komersial biasa terbang di bagian bawah lapisan stratosfer ini karena di bagian ini adalah sedikit terjadi turbulensi sehingga penerbangan lebih nyaman.
Lapisan yang membatasi troposfer dan stratosfer disebut dengan tropopause. Lapisan stratosfer dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu lapisan isoterm memiliki temperatur 500 derajat Celcius dan terletak pada lapisan yang sama. Kemudian kedua, lapisan ozonofer memiliki temperatur yang berubah-ubah antara minus 50 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius. Lapisan ini terletak pada ketinggian 35 km hingga 50 km. Lapisan ozon ini menyerap radiasi ultraviolet atau UV dari sinar matahari. Selanjut, ciri-ciri lapisan stratosfer adalah sebagai berikut. Pertama, lapisan ini tidak terjadi turbulensi dan sirkulasi udara. Kemudian, stratosfer merupakan satu-satunya lapisan yang mengandung 0,3 ozon. Volume gas ozon relatif kecil, namun berperan sangat besar untuk melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang berlebihan. Radiasi ultraviolet atau disebut dengan UV yang tinggi berbahaya bagi makhluk hidup. Misalnya dapat menyebabkan kanker kulit pada manusia. Kemudian stratopause adalah lapisan antara stratosfer dengan lapisan di atasnya. Lapisan ini terletak pada ketinggian 50 km dengan suhu konstan sekitar 5 derajat Celcius. Lanjut sekarang pada lapisan mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara di atas stratosfer. Batas antara lapisan stratosfer dan mesosfer disebut lapisan stratosfer, stratopause. Lapisan ini berada pada ketinggian 50 km hingga 80 km. Ciri-ciri lapisan mesosfer adalah terjadi penurunan suhu dengan bertambahnya ketinggian. Setiap bertambah ketinggian 100 meter, suhu akan berkurang 0,6 derajat Celcius. Suhu dapat mencapai 83 derajat Celcius. Lapisan ini berfungsi melindungi makhluk hidup di bumi dari hujan meteor. Pada lapisan mesosfer ini, sebagian besar meteor terbakar dan terurai, sehingga kita terlindungi dari ancaman benda-benda angkasa. Puncak mesosfer adalah mesopause. Temperatur pada lapisan ini tidak stabil, mula-mula naik kemudian turun ke titik minimum setelah mendekati lapisan mesopause. Nah, kemudian terakhir yaitu lapisan termosfer atau disebut dengan lapisan ionosfer. Lapisan di atas mesosfer adalah termosfer. Pada bagian lapisan ini banyak ditempatkan satelit telekomunikasi. Ionosfer merupakan lapisan tempat terjadinya ionisasi atom-atom udara oleh radiasi sinar X dan sinar ultraviolet yang dipancarkan oleh radiasi sinar matahari. Lapisan ini berada pada ketinggian 80 km hingga 400 km. Kemudian kita lanjut, ciri-ciri lapisan termosfer atau ionosfer adalah: pada lapisan ionosfer terdapat lapisan inversi, yaitu lapisan yang memiliki ciri semakin tinggi ketinggiannya dari permukaan laut, semakin tinggi pula temperaturnya. Suhu udara pada lapisan ini dapat mencapai 1700 derajat Celcius. Membayangkan, lapisan ini merupakan lapisan yang panas sehingga disebut juga sebagai lapisan termosfer. Peningkatan suhu yang sangat tinggi ini terjadi karena penyerapan radiasi sinar X dan ultraviolet yang dipancarkan oleh matahari. Lapisan ini disebut juga lapisan ionosfer karena pada lapisan ini ketinggian 100 km terjadi proses ionisasi, yaitu pembentukan ion positif dan elektron bebas yang bermuatan negatif.
Lapisan ionosfer berperan penting dalam bidang komunikasi. Hal ini karena lapisan ionosfer mampu memantulkan gelombang radio. Kemudian pemancar radio yang terletak jauh di daerah lain sekalipun mampu menerima gelombang radio tersebut. Kita lanjutkan lagi, eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan terluar dari atmosfer. Pengaruh gaya gravitasi pada lapisan ini sangat kecil sehingga benturan-benturan di udara jarang terjadi. Lapisan ini berada di antara ketinggian 400 km dan 1000 km di atasnya, di atas permukaan laut. Ciri-ciri lapisan eksosfer adalah: pertama, terjadi gerakan-gerakan atom yang tidak beraturan. Kedua, pada lapisan ini meteor mulai berinteraksi dengan lapisan gas dalam atmosfer. Ketiga, butiran-butiran gas pada lapisan ini berangsur-angsur meloloskan diri ke angkasa sehingga lapisan ini juga dinamakan disipasisfer. Lapisan ini disebut juga lapisan pemisah antara bumi dengan angkasa luar, sehingga disebut juga geostasioner atau ruang antar planet. Demikian pembahasan tadi. Nanti kalau ada yang belum paham, kita bisa membahasnya di WA Group. Nah, selanjutnya nanti tonton video ini yang berkaitan dengan lapisan-lapisan yang ada di atmosfer. Kemudian setelah itu dirangkum, kemudian kirimkan melalui GTR. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.